putus, baru saja putus. Tak perlu engkau bingung, terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh, oh. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Oh, oh. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai membuat cerita, salah pilih kekasih. Oh, oh. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Dan inikah cintaku yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Harus Bahagia dari Sunday Vibes. Senang sekali sore hari ini dibuka dengan Harus Bahagia. Mudah-mudahan Anda pemirsa juga di rumah selalu bahagia. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan harus tetap bahagia. Senang sekali di sore hari ini saya Nadana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya Milenial. Dan tema kita di sore hari ini menarik sekali pemirsa. Karena kita tahu pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan untuk menarik kembali larangan ekspor minyak sawit mentah. Karena masih fokus untuk distribusi petani menstabilkan minyak goreng di Indonesia. Namun di sisi lain petani berteriak karena mengalami kerugian. Lalu win-win solution apa yang ditawarkan? Mana yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya sore hari ini dengan tema Menanti Matahari Sawit di Sumatera Selatan. Dan saya senang sekali sudah kehadiran 3 orang narasumber saya dan juga bersama-sama bersama saya saat ini ada Bapak John Lee Sirait, Ketua Asosiasi Samade Sawitku Masa Depanku DPW Sumatera Selatan. Apa kabar Pak John Lee? Baik Mbak. Sehat Pak ya? Sehat. Sudah berapa lama Pak kita jadi petani sawit nih? Udah lama Bu. Wah. 30 tahun ada Bu. Wow, luar biasa. Selamat datang di TVRI Sumsel Pak John Lee. Juga ada petani sawit juga ada Bapak Edi Saputra. Pak Edi apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Pak, sehat Pak ya. Berapa lama kita udah jadi petani Pak? Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Oke, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Dan saya juga kehadiran dari Bapak Dian Eka Saputra STP MSI, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat petang Pak Dian. Selamat petang Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, di studio kami ada Pak John Lee dan juga Pak Edi Pak ya. Saya ke studio dulu ya Pak Dian ya, nanti saya akan ke Pak Dian.
Saya ke Pak John Lee terlebih dahulu. Baik, Pak, apa yang dirasakan petani sawit saat ini, Pak John Lee? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, Asosiasi Sawitku Masa Depanku, DPW Sumsel. Terkait dengan pertanyaan apa yang dirasakan petani sawit saat ini, ada baiknya sedikit saya ulas latar belakang masa-masa kelapa sawit sekitar 2 tahun lalu. Berjaya? Tidak, Bu. Mbak. Pada masa itu 2 tahun lalu kelapa sawit mendapat serangan dari Eropa Union ya, Uni Eropa tentang Black Campaign. Bahwa sawit itu tidak ramah lingkungan, tidak ramah terhadap orang hutan, bahkan Greenpeace ikut menyerang katakanlah sawit pada masa itu. Tetapi itu sebenarnya hanya politik dagang karena kita berkompetisi dengan sawit-sawit dari bunga matahari, terus minyak nabati lainnya dari kanola, bunga matahari dan lain sebagainya. Pada saat itu serangan sangat begitu gencarnya sampai Greenpeace juga ikut mendukung Black Campaign terhadap sawit Indonesia. Namun pada saat itu sawit Indonesia menang di dalam harga, kemudian juga jumlahnya yang besar, sehingga apapun yang dibuat Greenpeace itu ditambah kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk menambahkan katakanlah biosolar itu ya, biosolar sampai 30%. Nah, sehingga serapan dari CPO untuk biosolar itu cukup dahsyat, sehingga walaupun ekspornya itu tidak lagi katakanlah secara kita petani menghitungnya serapan CPO itu terserap untuk biosolar, sehingga tidak terjadi kelebihan produk biosolar, sehingga didapatkanlah harga yang tetap stabil di masa kisaran untuk di tingkat petani TBS ya, kita di tingkat petani tidak bercerita tentang hitungan harga CPO, kita berhitung tentang TBS aktual di kebun sampai di pabrik PKS. Didapatkanlah harga-harga rata-rata 3.000 sampai puncaknya dulu itu 3.900 sampai 4.000. Sampai 4.000 itu udah distribusi Pak harga? Itu di PKS Bu. Oh, okay. Itu di PKS. Kalau di tingkat petani lain lagi, kalaupun ada dia pengepul ataupun lain. Cuman itu harga tukar DO. Okay. Artinya kita harga tukar katakanlah ada kontrak-kontrak gitu di PKS ya. Nah, sehingga apabila pertanyaannya tadi apa yang dirasakan saat ini, nah, sesuai dengan yang kita lihat sekarang, saat ini petani sawit itu hancur-hancuran lah kalau saya bilang istilahnya itu. Kenapa tuh Pak? Kalau dibilang menjerit, ya kalau kita cowok dibilang jerit kayaknya nggak mau, tetap aja optimis, tetapi aktual kenyataan di lapangan harga sawit itu sudah anjlok sampai di tingkat petani ada yang 1.000. Kalau di PKS tukar DO itu ada yang 1.500 sampai juga ada yang 2.000. Tapi ada juga PKS yang menolak setoran atau penjualan sawit dari rakyat. Nah, ini yang makin mengakibatkan ada di suatu tempat menolak TBS, sehingga yang dari tempat itu membanjiri di pabrik mana yang masih menerima TBS. Yeah. Nah, akibatnya di pabrik itu berpuluh-puluh truk lah apa itu? Antri panjang. Sehingga mengakibatkan lama bongkar truk itu bisa sampai 2 kali 24 jam. Nah, karena sampai 2 kali 24 jam, kadang-kadang sampai sudah netes itu CPO-nya dari bawah truk, sehingga ketika dia dapat bongkar sudah ditemukan nanti TBS yang agak busuk, sehingga dia nanti dapat potongan sortasi bisa 6, 7, 8, 9. Kalau 10 ton potong 9% kan 800 kilo rugi dia petani kan. Nah, bisa juga sudah dipotong 9 atau 7% atau 6% tadi, ada lagi yang dikembalikan, dibawa pulang, nggak diterima. Bisa itu 1 ton. Nah, jadi kalau dia bawa tadi 7 ton, dipotong 600 kilo, dipulangkan lagi 1 ton, tinggal berapa ya Pak? 7.000 kilo ya. Kan sakit. Nah, itulah kira-kira
kalau apa yang dirasakan petani saat ini latar belakangnya. Oke. Kami merasakan dampak dari itu larangan ekspor sesuai dengan Mbak tanyakan tadi. Ya. Nah, jadi larangan ekspor itu kan kalau tertulis di situ sebenarnya berlaku dari tanggal 28 April sebelum Lebaran itu. Tetapi diumumkan itu seminggu sebelum. Betul. Kira-kira. Tanggal 22. Tanggal 22 udah diumumkan. 21 itu sudah mulai anjlok. Karena diturunkan tanggal 22, pada saat itu juga sudah start harga turun dari 37, 36, 38, cepat itu turunnya Mbak sampai hari raya. Nah, sampai tanggal 28. Hari raya libur ya? Nah, setelah hari raya itu kan ada hari libur nasional ditambah cuti bersama. Ya. Nah, itu kalau tidak salah, kalau di total ada 10 atau 12 hari. 12 hari, Pak. Sehingga petani, pabrik juga tidak operasional, petani juga tidak panen. Betul. Nah, setelah dibuka itu pabrik, setelah masa kerja, petani juga mulai memanen, akumulasi dari hari libur tadi itu, jumlah TBS-nya juga melimpah. Iya. Sedangkan di pabrik nggak bisa ekspor. nggak bisa ekspor. Iya, Nah, oke. jadi ketika nggak bisa diekspor, proses dari pengolahan pabrik menjadi TBS, CPO-nya disimpanlah di dalam tangki timbun. Tetapi 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, mungkin 2 minggu, tangki timbun itu nanti kan penuh. Betul. Nah, kalau dia penuh, TBS datang terus, makanya ada beberapa pabrik, Makanya ada pabrik yang menolak ya. yang menolak, yang nggak mampu lagi. Karena yang beli CPO dia nggak ada atau balik murah. Nah, terus kalau pernah kita juga datang ke GAPKI, itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, menyebutkan memohon juga agar keran ekspor itu dibuka. Oke. Nah, tapi ada kita dengar-dengar juga dari pemerintah bilang kalau sudah Stabil minyak goreng. didistribusikan oleh pengusaha pabrik ini CPO 20% di dalam negeri, banjir CPO, banjir bahan baku untuk minyak goreng, baru keran itu dibuka, ekspor itu. Tapi perasaan kami sebagai petani biasa, rasanya pemerintah sama penguasa yang berantem, petani yang kena injak-injak. Terkena dampaknya ya. Nah, itulah perasaan Lama sekali menunggunya ya. Lama nunggu kapan ini? Kalau tanya pabrik belum tahu. Oke. Nah, itulah Bu yang dirasakan. Baik. Jadi harapannya ya. Nanti kita ngobrol sama Pak Dia gitu juga lah ya. harapannya yang akan Iya, mewakili Bu. suara Pak John Lee. Saya Iya. nanti ke Pak Edi juga sama yang akan dirasakan bagaimana, karena Pak Edi juga dari tingkat petani. Tapi kita harus break dulu nih Bapak-Bapak pemirsa, kami semakin menarik. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital.
terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya menanti matahari sawit di Sumatera Selatan masih menjadi tema kita di sore hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113111454. Baik, saya ke Pak Edi dulu ya. Pak Edi, apa yang Pak Edi rasakan? Kemudian bagaimana dampaknya kepada Pak Edi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, Pak Edi? Ya, justrunya kami sini terima kasih atas undangannya. Kami mewakili seluruh petani sawit yang ada di umumnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang sekarang ini, tentunya kami petani sangat dirugikan lah. Untuk sekarang ini mau dibilang susah, ya memang susah. Dari harga dulu sempat 3,5, sekarang langsung down 2 kali lipat. Jadi berapa sekarang, Pak? Sekarang ada yang 1.500, ada 1.700. Yang kedua, dari tingkat itu juga harga pupuk, pestisida itu tidak beranjak turun. Jadi kami ini khususnya petani sawit yang sekarang dulunya pernah mahal, yang sekarang langsung down. Yang dirasakan itu mungkin mewakili petani lah. Sangat dirugikan. Mungkin dulu omset kita lumayan bagus, dengan sekarang semuanya serba mahal, dari pestisida, upah panen, upah ongkos angkut. Biasanya masih bersih 2.500 per kilo, sekarang paling tinggi 1.000 per kilo. Itu rugi sekali nggak, Pak? Iya, tentulah Mbak, karena dari harga yang kemarin sempat 3.000, sekarang 1.500, belum dipotong biaya-biaya yang lain-lain, perawatan, pemupukan, buang tandan. Itu karena sawit bukan dipupuk saja, banyak perawatan-perawatan yang lain. Oke. Jadi dengan kebijakan pemerintah ini sangat merugikanlah seluruh petani sawit, khususnya di Indonesia, umumnya di Sumatera Selatan. Ini yang Pak Edi rasakan setelah kebijakan ini keluar atau memang sebelumnya sudah pernah merasakan seperti ini juga, Pak? Sudah. Dulu tuh kalau tidak salah 2015. Oh, oke. Sudah sempat lama. sawit itu dibuang-buang Pak di jalan. Oh, oke. Sempat petani di Manggalaya itu dibakar. Karena harga sawit cuma 400. Karena harga sawit dunia pada saat itu. Iya, dunia. Waktu memang CPO itu pabrik tutup alasan semua penuh. Yang sekarang ini yang kami lihat di televisi katanya CPO naik, mahal, di luar sana tinggi. Tapi yang kami rasakan di petani sekarang beda yang ditayangkan di televisi. Jauh. Beda dengan yang kami dengar, oh sawit di dunia mahal. Tapi kok yang sekarang kami rasakan di petani sawit 1.500 per kilo. Oke. Harapan kami ke pemerintah, mungkin ini didengar dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden khususnya. Semoga kebijakan ekspor ini bisa dibuka kembali. Baik. Dan kami petani sawit bisa merasakan harga CPO mahal dan bisa merasakan harga sawit mahal. Oke. Karena mungkin dengan kebijakan ini dibuka, CPO naik, kami petani sawit juga bisa sejahtera. Yang dulu sebelum Betul. Turun, mungkin petani-petani ini banyak ambil kredit. Mudah-mudahan segera Pak menanti matahari gitu kan, ini mudah-mudahan pasti akan dijawab oleh pemerintah. Salah satunya perwakilan dari pemerintah, kita bersama dengan Pak Dian. Pak Dian masih bersama kami, Pak? Masih, Bu. Baik, Pak Dian, bagaimana Pak jeritan dalam tanda kutip, maksudnya
harapan-harapan dari para petani-petani sawit ini. Kalau dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan sendiri ini bagaimana nih Pak Dian? Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi memang pasca larangan ekspor pada waktu itu oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022, memang kita banyak memperoleh kabar, memperoleh masukan, dan juga kita membaca-baca di media itu banyak juga harga-harga terutama untuk petani non kemitraan itu sudah jauh turun dari harga ketetapan yang telah ditetapkan. Tapi sebagai informasi juga, di provinsi itu kan sudah kita memiliki tim penetapan harga TBS di provinsi yang dikoordinir oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh stakeholder, yang dalam penetapan harganya itu kita lakukan 2 periode dalam 1 bulannya. Memang harga penetapan yang sesuai dengan Permentan 01 tahun 2018 ini harganya itu mengikatnya itu di kemitraan. Jadi petani-petani yang dalam kemitraan, dalam hal ini yang melalui kemitraan dengan perusahaan, itu terikat di sana dan mereka harus mematuhi harga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pasca dikeluarkannya Permendak 22 tahun 2022 ini, sebenarnya kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi kemarin juga Pak Gubernur sudah membuat surat edaran ke kabupaten kota terkait dengan isu akan mengenai harga dari TBS dari petani sendiri. Jadi kita harapkan bahwa pemerintah kabupaten kota, baik itu bupati atau wali kota melalui instansi-instansi yang terkait ini, agar melakukan pengawasan terhadap harga-harga yang diterima oleh petani. Jadi kita harapkan bahwa memang harga yang diterima petani itu tidak jatuh bebas. Jadi ada kontrol dari pemerintah kabupaten kota, karena sesuai perpanjangan pemerintahan di kabupaten kota, kita harapkan bupati wali kota itu melalui instansi atau jajarannya yang terkait dengan perkebunan ataupun perindustrian dan perdagangan bisa melakukan pengawasan terhadap harga-harga pembelian TBS di tingkat petani non kemitraan yang biasanya paling banyak ini harganya turun. Itu memang kita mendapatkan info, kabar, dan berita itu dari petani non kemitraan seperti yang disampaikan oleh mungkin bapak-bapak tadi yang ada di studio. Selain dari itu juga kita nanti akan mencoba untuk membuat ini Bu, jadi membuat kelembagaan dari petani non kemitraan. Jadi mungkin dengan adanya nanti kelembagaan petani non kemitraan, nanti yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mencoba membuat kemitraan antara petani-petani swadaya ini dengan pabrik kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit yang ada di sekitarnya. Jadi sehingga apabila nanti ada kemitraan, sehingga nanti ada MOU, ada perjanjian mengenai pembelian dari TBS petani itu sendiri, sehingga nanti harga yang akan ditetapkan itu sendiri tidak begitu jauh dengan harga yang ditetapkan oleh provinsi. Itu yang kita harapkan yang terjadi nantinya akan terjadi di kabupaten kota. Memang pasca Permendak 22 tahun 2022 ini perusahaan-perusahaan juga sebenarnya banyak yang mengeluh juga di kita. Karena kan kuota mereka produksi dibanding dengan kuota penggunaan dalam negeri ini kan masih jauh gitu. Masih jauh kebutuhannya. Tapi kita harapkan kan larangan ekspor CPO ini hanya sementara. Karena target dari pemerintah pusat ini adalah bagaimana menekan harga minyak goreng itu sampai 14.000. Jadi kita harapkan akan segera pulih sehingga nanti kondisi-kondisi perkelapa sawitan kita akan cepat kembali normal seperti sebelumnya. Sebagai informasi juga harga TBS pada waktu penetapan kita di provinsi itu untuk periode yang sekarang ini itu sekitar 3.047 per kilogram. Itu harga TBS-nya Bu. Untuk tahun tanam itu adalah T10. Jadi sebenarnya harga yang telah ditetapkan oleh provinsi ini tidak begitu turun. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten kota melalui instansi yang terkaitnya mengawal harga ini sehingga tidak begitu jatuh sampai di tingkat petani-petani swadaya non kemitraan yang ada di kabupaten kota.
Mungkin itu sementara, Bu. Baik, terima kasih. Pak Dian, mungkin saya ke Pak John Lee. Pak John Lee mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Dian? Ada sama Pak Dian. Iya, Terima siap. kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami juga ada di sini merupakan katakanlah baiknya gubernur sehingga kami bisa di TPR ini untuk menyampaikan keluh kesah kami sebagai petani sawit mandiri. Jadi kami sebenarnya pada posisi petani sawit mandiri. Kan petani sawit itu ada yang katakanlah yang plasma, itu yang bermitra dengan perusahaan. Untuk yang itu yang bermitra tidak ada masalah karena harga ditetapkan oleh ada tim, ya tim 9 itu kalau kita dengar ya. Dan harganya sampai saat ini juga baik. Yang benar-benar terasa untuk petani seperti harga yang diterima petani itu adalah petani sawit rakyat mandiri. Yang dia menanamnya sendiri, beli bibitnya sendiri, beli pupuknya sendiri, pupuk mahal, murah atau apa beli sendiri, demikian juga herbisidanya beli sendiri. Kemudian menjualnya juga sendiri. Nah ini yang benar-benar merasakan dampak dari penutupan ini ekspor. Tetapi ada tadi sedikit disampaikan oleh Bapak Sekretaris Disbun Sumsel akan mungkin dibentuk pola kelompok tani sehingga ada untuk petani swadaya ini kemitraan dengan PKS sehingga didapatkan nanti hubungan yang baik dan harga yang baik. Tetapi Pak, saya karena bicaranya juga agak biasa di lapangan, teori itu sudah dari 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu, karena saya udah lama berkecimpung di beberapa perusahaan dan sudah banyak juga saya membuat katakanlah MOU seperti itu. Tapi yang menyentuh untuk petani sawit swadaya mandiri belum ada. Nah kalau pun itu memang mau diciptakan atau mau diadakan, maksudku atau maksud kami dari sawitku masa depanku ini memohon kiranya itu ada action yang real, cepat. Demikian juga dengan harga-harga yang di TBS yang diterima petani swadaya itu. Adanya katanya tim, ada katanya pemantau dari provinsi, kabupaten. Menurut saya kurang efektif kalau tidak ada orangnya berdiri di pabrik itu. Kalau hanya bilang surat, senyum aja orang dia juga. Ini apa namanya itu? Apa namanya itu ya? Dia juga mau untung kan? Karena ini sekarang kesempatan Pak, kesempatan. Harga itu sangat apa namanya? Sangat labil. Bisa kalau kita punya istilah itu harga itu berubah harga, bukannya ketetapan harga kalau untuk petani sawit mandiri. Saya pernah rasakan 5 hari lalu, 1 hari 3 kali ganti harga Pak. Pagi itu 2.800, jam 1 itu lagi ya, Pak, ya? dia bilang 2.300, kemudian di jam 2 itu dia bilang 2.000. Nah itu kan karena apa dia berani begitu? Ya mungkin dia tidak begitu dia tidak begitu takut kalau nggak diawasi. Jadi perlu pengawasan itu yang lebih aktual, betul. yang lebih aktual dan ada gitu. Sebelum dijawab Pak Dian ini Pak Joni, sebentar Pak Dian, ada bapak-bapak juga dari Sawitku Masa Depanku di sini. Bapak-bapak mungkin ada yang mau disampaikan juga ke Pak Dian, silakan bapak-bapak. Oke, silakan. Boleh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dian selaku Sekretaris Provinsi Sumatera Selatan di perkebunan. Saya Agus Kestindak Pak, salah satu petani kelapa sawit mandiri dari Musirawas. Keluhan kami sebenarnya sangat banyak, itu sudah dicakup oleh tadi Ketua Asosiasi Samade. Fokus saya di sini adalah masalah pupuk dan herbisida. Kami selaku
petani mandiri ini Pak sangat susah, ya kan. 1 tahun yang lalu kami contohkan saja harga pupuk kita itu masih mungkin 30% dari harga sekarang ini. Tapi sekarang ini yang sawit ini seharusnya kami pupuk 3 kali setahun Pak. Mungkin kami tidak mampu lagi. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya kan. Nah itulah kami mohon keluhan kami ini Bapak selaku pemerintah sampaikanlah ketersediaan pupuk yang kami harapkan, distribusi yang kami harapkan. Kalau pupuk subsidi mungkin kami tidak terlalu berharap Pak, ya kan. Mungkin itu diperuntukkan hanya untuk tanaman hortikultura. Yang kedua adalah masalah herbisida. Herbisida juga sudah berubah harga Pak. Herbisida sangat kami butuhkan untuk pemeliharaan tanaman kami. Kami berharap kami selaku petani mandiri ini, betul apa yang disampaikan oleh ketua tadi, kami menanam sendiri, memupuk sendiri, mencari bibit sendiri. Begitu besar distribusi kami untuk pertumbuhan, untuk perkembangan sawit Indonesia ini. Tapi tolonglah kami selaku petani mandiri ini diperhatikan Pak, ya kan? Jangan hanya memperhatikan mitra-mitra yang memang sudah menjadi perhatian oleh pemerintah. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Masalah pupuk, herbisida, dan juga tadi Pak Johnly mengatakan soal pengawasan. Nanti akan kita bahas lagi. Pemirsa, kami masih mengundang Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Nilai gelombang tahu beda desangi musik. Jangan lalu melita lo cantik rupa penyabar dan baik hati. Ada manis berambut panjang di kuncit kapal. Lika-liku banyu batang hagi 9 mengalir kemana ke sungai musti juga. Elok laku sibu pocindo menawar muat kakak siang terkena malam terjadi. Walau kemarau mula sungai musti kesungsung. Nak kepusir laju tersasar ke kali doni. Badan selalu pikiran hati terguncang. Naga keadek kalau betelah jadi bini. Pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar selalu. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar sama pecahnya mudah tapi saronia.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan. Di Suara Sriwijaya Milenial hari ini di Sumatera Selatan menanti matahari sawit di Sumatera Selatan masih menjadi tema kita di sore hari ini. Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Oke, saya ke Pak Edi lagi nih, petani sawit sebagai petani sawit maksudnya ujung tombak yang paling terdepan gitu ya, yang menanam gitu Pak ya, yang menanam. Apalagi sih Pak maksudnya yang diharapkan sebenarnya dari sawit ini? Harapan kami Bu petani khusus sekarang ini, karena selama ini kami ini petani mandiri dari bibit menanam sampai panen, itu hasil kami itu di pabrik ada namanya pihak ketiga. Harapan kami ke pemerintah itu janganlah dijadikan anak tiri, anak pihak ketiga kalau bisa sama dengan bermitra dengan perusahaan. Jadi karena dia jual sawit kan, kami sawit sama-sama sawit, tapi di perusahaan itu beda biasanya. Harganya kami dinamakan pihak ketiga, dengan adanya kontrak dengan perusahaan dengan petani dibedakan. Jadi kami ini sangat berharap petani khususnya Sumatera Selatan, bagaimana pemerintah bisa menyikapi, membantu kami dengan perusahaan, jadi petani itu bisa disejajarkan dengan plasma yang binaan dari perusahaan. Karena kami ini tidak dibantu, mandiri, beli pupuk sendiri, tanam sendiri, risikonya sendiri. Nah, yang sekarang dengan harga anjlok, mungkin binaan-binaan mereka boleh jadi masih tinggi, tapi yang kami pihak ketiga ini, kadang buah kami apalagi sekarang habis lebaran panen 2-3 hari nginap baru bongkar di pabrik, banyak busuk ditolak lagi, dipulangkan banyak, dipotong besar. Itu kalau itu yang keluhan kami sebagai petani, membawa sampai 2-3 malam baru bisa bongkar. Sebagian pabrik sudah mulai tutup, hanya ada beberapa pabrik yang buka, itu pun ada yang buka dengan harga yang sangat rendah. Jadi mau tak mau kita jual. Kalau kita tidak jual ya busuk, menjadi hama. Jadi kami ini sangat berharap mewakili seluruh petani-petani khususnya, bagaimana pemerintah itu kami ini bisa disejajarkan dengan binaan-binaan mereka. Bila perlu kami ini dibantu, petani ini dibina juga dengan cara bagaimana mungkin dikasih pupuk, mungkin dikasih bibit yang lebih unggul, dengan alasan, kadang dia punya alasan bibit beda. Ya, kami kan petani, beli bibit dari orang katanya bagus, dengan alasan buah dua lah, buah apalah. Tapi kalau kami lihat mungkin sebagian bibit sawit kami lebih bagus dari dia. Karena mungkin dari unsur tanah, karena beda-beda. Jadi selama ini kami menghadap ke perusahaan-perusahaan, bisa kami sama dengan harga disbun yang kami tahu lihat di YouTube, harga itu memang tinggi, tapi yang kami rasakan tidak sesuai dengan yang kami lihat, yang kenyataan. Jadi kami sekali lagi semoga Pak Gubernur lihat, disbun lihat,
kasihlah kami solusi. Oke. Memberi kami solusi, kasih jalan gimana bisa kami ini petani-petani bisa disejajarkan dengan mungkin binaan pabrik, apa yang bisa bekerja sama dengan langsung perusahaan. Itu harapan kami sebagai petani sawit, dan mungkin semoga saja ekspor ini bisa dipercepat, larangan ini bisa dibuka lagi ekspor supaya kami petani bisa kembali ceria, bisa kembali bernapas seperti tahun-tahun yang lalu. Oke, amin. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Baik, saya ke Bapak dari, saya ke Pak Dian dulu. Pak Dian, oke, Pak Dian, apalagi program-program dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Dian, untuk para Tapi petani. sebelumnya saya mungkin ada yang mau disampaikan, Bu. Mungkin doa Bapak tadi terkabul juga, Pak. Ini barusan saya dapat informasi dari media dan sebagainya. Presiden Jokowi sudah melakukan press release bahwa larangan ekspor itu akan dicabut pasca 23 Mei 2022. Tangan semua ya? Ya, itu bisa kita lihat di berbagai media sosial sudah ada postingan seperti itu. Karena memang pada dasarnya itu larangan ekspor CPO yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu untuk memenuhi kuota dalam negeri. Karena pada waktu bulan Maret itu dari kebutuhan minyak goreng itu 194.000 ton itu hanya terpenuhi sekitar 64.000 ton. Nah, pasca dilakukannya larangan dari Permendak 22 tahun 2022 ini, di bulan April ini ternyata stoknya sudah sampai melebihi kuota. Jadi sekitar ada 211.000 ton. Sehingga pasca mungkin setelah terpenuhnya kebutuhan dalam negeri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden pada waktu di bulan April, ini kita mendapatkan lagi press release dari Presiden Jokowi bahwa larangan ekspor akan dicabut mulai dari tanggal 23 Mei 2022. Kita harapkan bersama-sama, Pak, dengan adanya pencabutan larangan ekspor CPO ini, sehingga harga sawit akan kembali normal lagi di tingkat petani, terutama di petani non kemitraan, petani swadaya ini, karena memang kita tahu petani non kemitraan ini harganya memang agak lebih rendah lah dibanding petani kemitraan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, memang ada beberapa kendala yang menjadi alasan bagi perusahaan itu untuk membeli harga yang harganya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Tapi yakinlah kami pemerintah provinsi nanti akan mencoba bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota akan bersama-sama untuk tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan terutama kepada petani-petani kita, karena kelapa sawit luas areal di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah 1,2 juta hektar luas sawit kita. Kita nomor 3 di Sumatera. Sedangkan untuk petani swadaya ini menurut data yang sudah kita terima itu sekitar 198.000 hektar. Sangat luas dan tersebar di hampir 17 kabupaten kota, bahkan Palembang pun ada. Ini ada perkebunan kelapa sawit rakyatnya, sehingga sangat luas, dan ini menjadi perhatian, terutama perhatian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami sudah bersama-sama dengan pemerintah pusat dan hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan sekarang sedang mendata, Pak. Mungkin kami akan coba menggerakkan lagi pemerintah kabupaten kota untuk mendata petani-petani plasma di wilayah masing-masing, sehingga nanti akan coba kita buat kemitraan. Ini pertama sudah bisa kita lakukan di komoditas karet. Karet dulu harganya anjloknya jauh, sangat jauh, Pak. Tapi kita mencoba untuk membuat kemitraan dengan membentuk UPPB, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama, sehingga petani-petani yang tergabung di sana itu bisa melakukan penjualannya secara bersama-sama. Memang apabila kita melakukan penjualan secara sendiri-sendiri itu harganya akan jauh lebih rendah dibanding dengan harga penjualan secara bersama, dan bahkan apabila nanti bisa kita lakukan, kita akan mencoba melakukan kemitraan dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang terdekat. Mungkin itu nanti langkah-langkah yang akan tetap kita lakukan ke depannya, sehingga nanti harga-harga kelapa sawit di petani non-kemitraan itu tidak begitu jauh dengan harga yang telah ditetapkan oleh provinsi untuk harga TBS di petani itu sendiri.
Oke, baik, terima kasih Pak Dian. Senang sekali mendengar kabar baiknya. Bagaimana Pak John Lee, Pak Edi, kita baru setengah jam ternyata sudah ada rilis dari Presiden Joko Widodo nih Pak. Alhamdulillah ya Bapak-bapak di sini Pak Dian langsung browsing semua, langsung mencari rilis itu ya Pak ya. Iya. Oke, kita harus break dulu Bapak-bapak di sini pemirsa. Semakin menarik pembahasan kita di segmen terakhir ini, kami masih mengundang Anda 0711 311 Bapak. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial, menanti matahari sawit di Sumatera Selatan yang ternyata sudah ada mataharinya juga dari press release dari Presiden Joko Widodo. Di segmen terakhir ini saya mau bertanya terkait harapan Pak, kesimpulan kita di sore hari ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih Mbak. Ya, harapan kami di sini tidak banyak-banyak. Mungkin kepada gubernur, di harapan kami sawit ini pajak distabilkan lagi seperti harga-harga sebelum lebaran kemarin. Masih di atas 3.000. Yang kedua, mungkin dengan stabilnya harga sawit, minyak goreng juga turun juga ke bawah seperti harga yang lalu. Kami sangat berharap ke depannya kami petani sawit bisa bekerja sama dengan mitra perusahaan, bisa dibina lah. Jadi tidak ada lagi namanya pihak-pihak ketiga. Harapan kami itu semoga pertemuan ini ada manfaatnya, bisa didengar langsung dengan Bapak Presiden. Baru tadi ekspor sudah dibuka, itu mungkin membawa kabar gembira khususnya untuk petani sawit yang ada di Indonesia, umumnya di Sumatera Selatan. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, harapannya untuk kesimpulan kita di sore hari ini, Pak Dian? Ya, acara ini sangat baik sekali, Ibu. Kami senang mendapatkan masukan-masukan, terutama mengenai kondisi-kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yakinlah Pak Gubernur sangat peduli terhadap kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan Pak Gubernur telah memerintahkan jajarannya, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengawasi, untuk bersama-sama dengan kabupaten kota mengawasi pasca dari Permendak 22 tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada pembukaan lagi larangan, dan kami harapkan momen yang seperti ini menjadikan semangat kita baru Pak, sehingga nanti
kita harapkan pembentukan kemitraan antara petani petani swadaya atau petani yang non kemitraan ini akan segera kita bentuk bersama kabupaten kota. Nanti coba kita akan menjembatani melalui kemitraan dengan perusahaan sehingga nanti ada pembelian harga TBS yang dilakukan oleh petani itu sendiri, oleh perusahaan itu terhadap petani non kemitraan itu tidak begitu jauh dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim penetapan TBS di provinsi. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya sudah bergabung di TVRI Sumatera Selatan dan sudah mendengarkan suara-suara dari petani sawit di sore hari ini. Sehat selalu Bapak, sukses untuk Bapak. Amin. Selamat sore Bapak. Baik, terima kasih. Terakhir Pak John Lee, silakan Pak John Lee harapannya di sore hari ini. Terima kasih, dapat kabar baik, keluh kesah kita di saat bersamaan ternyata ada pengumuman akan dibukanya keran ekspor CPO. Harapan kami ke depan dengan terbukanya ekspor itu di kemudian hari, kiranya pengusaha-pengusaha pabrik kelapa sawit bisa lebih membuat harga cepat naik sehingga rakyat yang berkebun sawit hampir 200.000 hektar petani sawit swadaya mandiri itu bisa terbantu dan dampaknya yang begitu luas kepada keluarganya, kepada masyarakat di sekitarnya dan harga-harga bisa juga menjadi lebih tinggi sehingga biaya hidup bisa lebih nyaman sehingga bisa lebih sejahtera sedikit. Amin. Kemudian kepada pemerintah khususnya Pemda tingkat 1 Gubernur Sumsel Bapak Herman Dero yang telah membuat kami bisa duduk di sini, kami ucapkan terima kasih. Kami ke depan mohon tetap dibina. Kami yang mempunyai kartu tanda anggota Sawitku Masa Depanku ini mencapai 111.000 orang yang terdaftar resmi dan legal. Mohon dibina seterusnya untuk dapat memiliki pengetahuan tentang berkebun sawit, pengetahuan untuk cara menjual kelapa sawit agar mendapat nilai yang layak di pabrik, kemudian cara bermitra kami belum tahu semua, membuat kelompok kami juga tak tahu. Kalau itu dibentuk, mungkin kami bisa mendapat harga yang baik. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Pak John Lee, terima kasih juga Pak Edi dan juga terima kasih Bapak-Bapak dari Asosiasi Sawitku Masa Depanku. Terima kasih Bapak, sehat selalu semuanya. Senang sekali pemirsa, inilah akhir perbincangan kami. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan petani sawit di seluruh Indonesia. Saya Nada Nasyaya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Santai Vibes, Gemitan di Hatiku.